Semalam Kak Rea menginap di rumah ini lagi. Dia banyak bercerita tentang kehidupannya. Lelaki itu tak sedingin dulu awal kami bertemu. Dia lebih hangat padaku, sehingga aku merasa lebih nyaman ketika di sampingnya. Malam itu, ketika kami mengobrol santai di balkon kamar, ada hal yang selama ini mengganjal di hatiku dan ingin sekali kutanyakan kepadanya. Mungkin saat ini adalah waktu yang pas untuk menanyakan semuanya. Kak Rey, bolehkah aku bertanya sesuatu? Aku minta izin lebih dulu padanya. Katakan, mengapa menikahiku? Bukankah sudah katakan sebelumnya, aku menikahimu karena ingin bertanggung jawab. Aku tidak mau kalian telantar. Menurutku jawaban tersebut masih membuatku kurang puas. Orang menikah bukannya karena takut agar istri dan anaknya terlantar, bukan? Jika hanya karena itu alasannya, dia bisa memberi kami rumah serta biaya tanpa menikahi. Bukankah tanpa menikah, kau bisa memberikanku tempat tinggal? Mengapa harus menikah? Kak Rey kemudian mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepadaku, menatap hingga kedalaman mataku. Pandanganku terpaku di sana, seolah tatapan matanya sanggup menghipnotisku dalam sekejap. Karena aku ingin menjagamu, dia berkata dengan tegas. Alia, ayahku sering berkata, jangan pernah menoleh pada wanita, apalagi sampai tersenyum kepadanya, kecuali dia istrimu. Dan aku melakukan apa yang dikatakan. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ayah hanya memandang bunda. Sampai usianya tidak muda lagi, dia hanya tersenyum pada ibuku seorang. Bibirnya kemudian menyunggingkan senyum tipis. Jika aku tidak menikahi ibu, aku tidak akan mau tersenyum dan menatapmu, apalagi menjagamu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kak Rey mengangkat sebelah alisnya, menyaksikan ucapanku. Kamu yakin? Dia terkekeh kemudian. Melihatmu hampir bunuh diri, lalu ketakutan ketika dimarahi mama. Aku berasa kehidupan yang kamu jalani saat ini dan kedepannya akan berat. Apalagi aku membiarkanmu tanpa pendamping. Siapa yang akan menghibur dan melindungimu? Aku menatap kedua bola mata Hazel yang terlihat indah. Sorot matanya menunjukkan ketulusan. Aku merasakan ada sesuatu yang menghangat di relung hatiku. Sudah lama sekali kiranya tidak ada seseorang yang memberiku perhatian semenjak ayah meninggal. Dan saat ini, seseorang yang memberiku kenyamanan dan perhatian justru adalah suami kakakku sendiri. Miris bukan? Meski saat ini dia juga adalah suamiku, tapi tetap saja, kalau hubungan kami tak lebih dari status. Jangan terlalu baik padaku, lirih aku berkata, menatapnya dengan tatapan yang tak bisa aku terjemahkan. Kak Rey mengerutkan kening mendengar perkataanku. Aku wanita normal. Aku tidak ingin memiliki perasaan lebih padamu. Bertanggung jawablah sewajarnya. Aku tidak akan menuntut apapun yang banyak. Aku mulai berdiri, lalu meninggalkan Kak Rey yang duduk di balkon kamar. Kuusap dadaku meredakan gejolak aneh yang tiba-tiba menggebu. Aku takut hatiku mulai terpaut padanya. Takut jiwaku yang lemah bergantung sosok tegap Kak Rey. Mataku mejam menyandarkan punggung serta kepala di dinding kamar. Aku hembuskan napas yang terasa sesak ini. Ya Tuhan, tolong jaga hatiku. Sementara pagi ini setelah aku menyiapkan sarapan, ku dengar Kak Rey memanggilku dari arah kamar. Aku mendongak sambil menjawab panggilannya, lalu bergegas menuju kamar pribadi lelaki itu. Kamar itu terbuka. Kak Rey sepertinya sengaja tak menutup pintunya. Kulihat di sana, dia duduk di tepian ranjang sembari bertelanjang dada. Aku menunduk, menyembunyikan bias rona merah di wajahnya. Mengayunkan langkah, secara hati-hati akhirnya aku berhenti, tepat di depan laki itu. Ada apa? Dia menatapku, lalu mengambil sesuatu dari samping tubuhnya. Sebuah kotak P3K disodorkan kepadaku. Bantu aku mengganti perban ini. Oh, aku mengangguk, menerima kotak P3K itu dari tangannya. Lantas duduk di sampingnya. Perban itu dilihat dari bahu kiri menuju ketiak kanan. Entah apa maksudnya karena jelas yang tertembak hanya di satu bagian. Kak Rey
membiarkanku melepas lilitan perban tubuhnya, lalu mengganti dengan perban baru. Aku beranjak dari duduk, berdiri sambil membungkuk ke arahnya, hanya terfokus pada lilitan perban yang teramat tebal tersebut. Kak Ray hanya diam, tak bicara sedikit pun ketika aku melepaskan perbannya. Tapi ada satu hal yang membuatku terganggu. Di jarak yang begitu dekat seperti ini, dia menatapku, mengarahkan pandangannya penuh kepadaku. Kak Ray, aku manggil namanya tanpa berani menatapnya. Mengapa menatapku terus? Jangan melihatku begitu. Aku berusaha tenang kepadanya. Sesungguhnya aku kurang nyaman ditatap seperti itu. Menurutku tatapan matanya tidak baik bagi kesehatan jantungku. Lalu, aku harus menatap apa? Tanyanya tanpa rasa berdosa. Terserah, yang jelas jangan menatapku begitu. Aku gugup. Itulah keburukanku. Aku terlalu jujur mengungkapkan perasaan. Biar saja, biar dia tak lagi melakukan hal yang bisa membuatku gemetar. Oh, baiklah. Dia malingkan muka menyamping, tak lagi menatapku. Segera aku percepat pekerjaanku, melepaskan lilitan dari tubuh Kak Ray. Dan di sana terlihat jelas luka bekas jahitan yang hampir mengering. Aku bersihkan luka itu dengan handuk hangat yang sudah kucampur menggunakan antiseptik. Bedekannya perlahan agar tidak mempunyai kesakitan. Kak Ray hanya diam, tak menunjukkan ekspresi kesakitan. Kak Ray, aku menoleh ke samping saat melihatnya, memanggilnya, dan detik itu juga Kak Ray menoleh ke arahku. Kejadian yang sejak tadi kuhindari ternyata terjadi. Pandangan kami saling bertemu untuk beberapa saat. Aku berdeham, begitu juga dirinya, mencoba menguraikan suasana yang sempat menegang. Apa lukanya tutup perban seperti tadi lagi? Tanyaku setelah menyamarkan detak jantung yang sebelumnya terasa kencang. Tidak perlu, tutup saja di bagian lukanya. Oke. Aku benar-benar gugup. Posisi kami begitu dekat, meskipun saat ini aku bisa leluasa melihat dan menyentuh tubuhnya yang atletis. Tapi tentu saja tidak kulakukan. Aku hanya menyentuh bagian tubuh yang diperlukan, bukan mengambil kesempatan. Sudah, aku permisi. Segera kemasi pelengkapan P3K, memasukkan ke dalam kotak itu agar segera pergi dari hadapan Kak Ray. Tepat di saat aku beranjak dari posisiku dan hampir mencapai ambang pintu, Kak Ray tiba-tiba memanggilku. Alia, aku menghentikan langkah, tapi enggan menoleh kepadanya. Terima kasih. Aku mengangguk sembari menarik kedua sudut bibirku ke atas. Sama-sama, jawabku yang kemudian keluar dari kamar Kak Ray. Tepat pukul 6:30 pagi, sarapan pagi selesai kuhidangkan di atas meja makan. Kak Ray pun turun, tepat waktu tanpa aku harus memanggilnya. Dia langsung menarik kursi untuk diduduki sebelum mulai menyantap makanan. Masak apa hari ini? Sepertinya enak. Semoga Kak Ray suka. Seperti hari-hari biasa, aku mengambilkan Kak Ray nasi beserta lauk dan sayurnya. Tidak ada obrolan saat kami menyantap makan itu. Namun lagi-lagi, ekspresi Kak Ray terlihat enggan dan malas mengunyah makanannya. Kenapa? Apa tidak enak? Tanyaku setelah menyadari isi piringnya tak banyak berkurang. Alia, sepertinya lidahku batin rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Akan tetapi matanya justru tertuju pada piring yang ada di depanku. Sepertinya makananmu lebih enak. Apa aku boleh menukarnya? Hah? Tanpa menunggu persetujuanku, Kak Ray mengambil alih piringku dan mengganti dengan piringnya. Tapi itu sudah aku makan. Aku mencoba menghentikannya. Mengapa dia malah mengambil sisa makananku? Tidak apa, sepertinya aku ketagihan memakan sisa makananmu. Kak Ray tampak tanpa beban mengatakannya. Apakah laki itu menyadari apa yang baru saja dikatakan? Kulihat Kak Ray sangat lahap memakannya, padahal dengan jelas tadi dia mengatakan lidahnya tidak bisa merasakan apa-apa. Bagaimana rasanya? Apakah masih hambar? Tanyaku memastikan. Dia menggeleng. Tidak,
Rasanya enak. Senyum yang muncul di bibirku sengaja kutahan. Kejadian seperti ini seringkali terjadi saat kami makan bersama. Entahlah, aku tidak bisa memikirkan alasan dari perilaku aneh Kak Ray. Kami melanjutkan makan dengan tenang setelah menukarkan piring masing-masing. Bahan makanan telah habis. Aku mesen taksi untuk pergi ke pusat perbelanjaan yang di pusat kota demi menyetok persediaan bulanan. Kak Ray sudah bekaliku dengan kartu kredit dan uang tunai setelah minta izin kepadanya untuk berbelanja. Mungkin aku saat ini lebih mirip ibu rumah tangga sesungguhnya. Tidak mengapa, bukankah setiap wanita memiliki impian menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengurus keluarga dan anak-anak mereka agar tidak kekurangan kasih sayang. Semua bahan makanan sudah kubuatkan daftar di dalam not pada aplikasi smartphoneku. Kususun sedemikian rupa agar aku tidak melewatkan satu bahan pun ketika mulai belanja. Satu persatu, barang belanjaan kumasukkan ke dalam troli sampai menggunung karena terlalu penuh. Aku menunggu antrian di kasir yang kebetulan tidak terlalu ramai. Demi mengusir kebosanan, kualihkan pandanganku ke arah lain. Namun apa yang kulakukan justru membuatku menemukan sesuatu. Aku melihat sosok yang sangat kenal sedang bercengkrama dengan pria asing di salah satu stand jam tangan pria. Kutajamkan penglihatanku demi memastikan bahwa aku tidak salah mengenali orang. Dan begitu sosok itu tengah membalikan badan menghadap ke arahku, barulah aku meyakini siapa dia. Kak Rena, bukankah dia sedang berada di luar kota? Kak Ray mengatakan jika Kak Rena berada di luar kota sekitar 2 minggu. Namun dengan sangat jelas aku melihatnya di salah satu toko jam tangan pria dengan seseorang yang hanya terlihat punggungnya saja. Perasaanku mendadak tak enak. Apakah selama ini Kak Ray berbohong? Aku ingin sekali menghampiri Kak Rena. Sudah lama rasanya kami tak berjumpa semenjak dia berbulan madu dengan Kak Ray. Akan tetapi aku sedang dalam antrian kasir, mencoba bersabar sambil terus memperhatikan posisi Kak Rena, berharap masih ada kesempatan untuk bertatap muka dengannya. Barulah tiba giliranku maju. Petugas sedang menghitung barang belanjaanku dan segera aku sodorkan kartu kredit yang Kak Ray berikan padaku. Setelah semua dikemas dalam kantung-kantung plastik berlogo swalayan, lalu kembali dimasukkan ke dalam troli. Aku bergegas keluar dari area kasir untuk menemui Kak Rena. Namun, aku tidak melihatnya lagi di sana. Ku edarkan pandanganku ke segala penjuru, hanya demi mencari sosok Kak Rena. Sebagai saudara, aku sangat merindukannya. Tapi sepertinya keinginanku pupus saat itu juga. Ku hembuskan napas kasar, mendorong troli yang sudah penuh barang belanjaan. Kulik jam tangan untuk melihat waktu, sudah pukul 4 sore. Aku harus segera pulang untuk menyiapkan makan malam karena Kak Ray mengatakan akan kembali menginap malam ini. Tepat ketika aku akan menggunakan eskalator, sekelebat bayangan Kak Rena terlihat pada mataku. Ya, tidak salah lagi, itu adalah Kak Rena. Dia masih di pusat perbelanjaan ini, sehingga aku mengurungkan niat untuk turun dari lantai 2. Ku dorong troliku dan kutepikan sebentar, lalu berteriak memanggil kakakku. Kak Rena? Wanita yang selalu tampil cantik dan anggun menoleh seketika, namun dia tampak kaget melihatku. Alea, ucapnya lirih yang kulihat dari gerak bibirnya. Tangan yang semula menggandeng lengan seorang pria di sampingnya dilepaskan segera. Hal itu tak luput dari perhatianku. Siapa laki itu? Aku milih abai, tetap mendekat menuju Kak Rena. Kakak sudah pulang? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia tersenyum kaku kepadaku. Kakak sudah pulang? Kamu kemana aja? Mama bilang kamu nginep di rumah temanmu. Kimono pesanan kamu udah kakak belikan. Warnanya cantik, Ray yang pilihkan. Dia berkata dengan bersemangat. Jadi, Mama mengatakan kepada Kak Rena aku tinggal bersama temanku. Mama tidak mau mengatakan hal sesungguhnya kepada Kak Rena. Tentu, mungkin Mama tidak tega merusak kebahagiaan putri semata wayangnya. Namun, bukankah Kak Ray mengatakan Kak Rena di luar kota? Aku ingin menanyakan itu, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana, karena Kak Rena menganggap aku hanya tahu jika dirinya baru pulang berbulan madu.
Kakak sedang apa? Kakak nggak kerja? Kulirik pria di sampingnya. Lelaki itu tampak familiar bagiku. Akan tapi dia seolah sedang menyembunyikan wajah dengan menutupinya menggunakan topi yang tarik ke bawah. 2 hari lagi, Ray ulang tahun. Aku sedang menyiapkan kejutan untuknya. Oh, saat itu juga aku merasa sangat bersalah kepada Kak Rena. Dia ternyata sangat mencintai Kak Ray sehingga repot-repot memberi kejutan di hari ulang tahunnya. Mungkin dia mengajak teman pria di sampingnya untuk menjadikan kado untuk menyiapkan kejutan itu. Mungkin Kak Ray belum tahu jika Kak Rena sudah kembali. Bukankah seharusnya Kak Rena mengabari Kak Ray terlebih dulu selaku suami? Tapi entahlah, aku tidak mau berpikiran buruk terkait urusan mereka. Mungkin Kak Rena memang sedang menyiapkan kejutan besar untuk Kak Ray di hari ulang tahunnya. Sejenak aku ragu, apakah sikap Kak Ray yang akan berkata jujur menunjukkan kehamilanku pada Kak Rena adalah keputusan yang tepat. Melihat bagaimana raut bahagia Kak Rena saat membicarakan Kak Ray membuat hatiku terluka. Benar kata Mama, aku adalah racun yang mampu merusak kedamaian keluarga Hinata. Seharusnya aku tidak ada. Seharusnya aku tidak perlu dilahirkan sehingga tidak akan menghancurkan impian serta kesenangan orang-orang yang kusayangi. Kamu sendirian? Bagaimana kita makan bareng? Kak Rena membiarkan lamunanku. Aku melirik lelaki yang berdiri di samping Kak Rena. Lelaki itu sejak tadi hanya bungkam tak berniat menyambung obrolan. Bagaimana? Kak Rena mengalihkan perhatianku dari lelaki di sampingnya. Aku menggeleng. Mungkin lain kali Kak, aku harus segera kembali. Kak Rena tak memaksa, tampaknya dia mengerti jika aku tak nyaman dengan keberadaan pria di sampingnya. Kami akhirnya berpisah dengan aku pamit undur diri terlebih dahulu. Malam itu, setelah aku selesai menyiapkan makan malam, terdengar pintu diketuk dari luar. Aku bergegas menuju pintu dan memastikan siapa yang datang. Bibirku menyunggingkan senyum simpel ketika melihat Kak Ray yang berdiri di depan pintu. Aku tidak tahu sejak kapan hatiku selalu berdebar ketika menanti kedatangannya. Ada sesuatu yang menggelitik, membuat semuanya terasa indah dan menyenangkan. Segera aku buka pintu itu lebar-lebar demi menyambut suami kakakku. Jika mengingat itu, hatiku rasanya ngilu. Sesaat setelah pintu terbuka, bukan Kak Ray yang masuk, tapi gadis kecil berambut hitam panjang menjuntai dan sangat cantik berlari ke dalam. Hati-hati Zoya, suara Kak Ray berteriak kepada gadis kecil itu. Dia menatapku, lalu berkata, dia sepupuku, ada Tante Zizi. Kebetulan ibunya dirawat di rumah sakit. Tadi aku menjenguknya. Dia malah ingin ikut denganku. Oh, aku mengangguk mengerti. Kamu tidak keberatan kan? Kak Ray menanyaiku. Aku menggeleng sembari menyunggingkan senyum. Tentu saja tidak. Kau mandi sana. Kita makan malam bersama. Aku sudah menyiapkannya. Oke. Dia mengusap kepalaku, lalu segera pergi menuju kamarnya. Amrei, saya ikut. Gadis kecil cantik itu berlari mengikuti Kak Ray, tapi segera aku hadang. Zoya, sini sama tante, kita main di sana. Aku menunjuk ruang tengah di mana ada televisi besar yang menempel di dindingnya. Zoya menggeleng, dia tetap menarik-narik celana Kak Ray. Gak mau, Zoya mau sama Om Ray. Kak Ray mengalah, dia mengurungkan niatnya untuk membersihkan tubuh. Namun segera mungkin aku menahannya. Kak Ray, biar aku saja, mandi sana, kau sangat bau. Sontak dia menegakkan badan yang sebelumnya ingin menggendong Zoya. Diangkat kedua tangannya sembari mengendus kanan kiri ketiaknya. Gak bau, kilahnya. Sudah, mandi sana. Aku mendorongnya, menggiring lelaki itu agar segera naik ke kamarnya. Perhatianku beralih pada Zoya. Gadis kecil itu merengut ketika menatapku. Zoya belum makan kan? Kita makan yuk. Dia menggeleng. Gak mau, saya mau sama Om Ray. Aku menghela napas dalam, berusaha bersabar menghadapi tingkah gadis kecil tersebut. Zoya mau gak mendengar cerita? Aku mencoba membujuknya. Cerita apa? Rapunzel, Putri Salju, atau Cinderella? Zoya sudah hafal semua cerita itu. Dia kembali berengut menatapku dengan enggan. Zoya tahu gak?
kalau di dunia ini pernah ada ular yang sangat besar. Kulihat Zoya mulai terpengaruh. Sebesar apa? Tanyanya yang terlihat antusias. Sebesar ini, aku merentangkan kedua tanganku, membuat sebuah gambaran jika ular yang aku ceritakan adalah sangat-sangat besar. Ular besar itu adalah ular jahat yang diciptakan oleh penyihir untuk menakut-nakuti Nabi Musa. Lalu, mata gadis kecil berlesung pipi itu tampak berbinar mendengar cerita yang kubawakan. Tapi tante lapar, kita makan dulu ya. Nanti kita sambung lagi ceritanya. Dia mengangguk setuju. Tapi janji ya, nanti tante ngelanjutkan cerita ular besar itu. Aku mengangguk sambil mengusap kepalanya. Dia tersenyum senang. Aku menegakkan badan, menggandeng lengan Zoya untuk diajak ke meja makan. Tepat ketika kami hendak melangkah, kulihat Kak Ray tersenyum kepadaku. Ternyata dia belum pergi dari sana, tapi memperhatikan aku dan Zoya sejak tadi.